Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tugas besar akhir kita, yaitu pada mata kuliah pemrograman.net. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu aplikasi Bookshop menggunakan database berbasis C#. Nah, sebelum kita membahas, perkenalkan dulu kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama, saya Zulfa Malika Mana, dan partner saya ada Aditya Duta Ramadan dan Laude Osama Abdillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari aplikasi menggunakan database berbasis C# ini, yaitu Bookshop. Baik, terima kasih dari Zulfa. Saat ini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang latar belakang pengambilan proyek ini. Yang pertama tuh, buku masih merupakan salah satu sumber informasi yang penting dan digunakan oleh banyak orang, baik sebagai referensi jurnal maupun referensi penelitian lainnya, ataupun sebagai hiburan atau referensi bagi masyarakat saat ini. Aplikasi ini dapat membantu pembeli untuk menemukan dan membeli buku yang diinginkan dengan mudah dan cepat. Kami harapkan dengan adanya aplikasi ini terdapatnya digitalisasi terhadap pembuatan buku, pembelian buku, dan penyebaran buku. Aplikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan bagi penjual buku dengan meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi transaksi. Kembali ke poin sebelumnya, kami niatnya aplikasi ini dapat membantu semua orang, bagi user, admin maupun supporter kami. Aplikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap buku bagi masyarakat, khususnya bagi yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas. Karena penyebaran buku saat ini masih terpusat di Jabodetabek, kami mengharapkan bahwa dengan adanya globalisasi, kami pengen semua buku-buku yang ada di Indonesia tersebar luas melalui internet. Lalu poin selanjutnya, aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi penerbit dan penulis, sehingga dapat membantu memperkenalkan karya-karya terbarunya kepada masyarakat. Lalu aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya itu mengenai kenapa kami memilih Bookshop sebagai proyek akhir kami. Berikut adalah mengenai keunggulan dan kelemahan dari Bookshop ini. Kepada Saudari Zulfa dan Saudara Adit, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Osama. Selanjutnya, mengenai topik keunggulan dan kelemahan, kita bahas dulu yaitu pada bagian topik. Nah, bagian topik ini sesuai dengan latar belakang tadi, kita lihat bahwasanya era dunia teknologi yang canggih saat ini, kita lihat potensi pasar itu cukup luas, selain itu distribusi dan penyebaran buku yang cukup masif sehingga dapat memudahkan para pembeli dengan cara cepat dan mudah dalam mengaksesnya. Selain itu, kenapa kita memilih Bookshop ini juga menjadi salah satu proyek akhir kita di mata kuliah semester ini. Selain untuk memperdalam, mempelajari, mengasah kemampuan kami, khususnya di pemrograman.net. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dan keunggulan dari aplikasi ini. Kita bahas dulu yang keunggulan, di mana yang pertama ialah kemudahan dalam pencarian dan pembelian buku, di mana aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menemukan dan membeli buku yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada aksesibilitas, di mana aplikasi ini bisa saja digunakan ataupun diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan pengguna untuk membeli buku kapanpun yang mereka inginkan. Yang ketiga adalah pilihan buku yang luas. Jadi aplikasi ini juga menyediakan berbagai macam buku dari berbagai penerbit. Yang keempat ada fitur pembayaran elektronik, di mana dengan fitur pembayaran elektronik ini akan memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi. Yang kelima yaitu fitur pengiriman. Jadi aplikasi ini dilengkapi fitur pengiriman buku yang cepat dan aman.
Yang keenam yaitu fitur rekomendasi, di mana aplikasi ini dapat menyediakan rekomendasi buku berdasarkan preferensi pribadi pengguna dan juga berdasarkan harga dan melihat kuantitas dari berapa banyak buku tersebut, sehingga pengguna dapat menemukan buku yang sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga yaitu fitur pembaruan otomatis. Jadi aplikasi ini pada dasarnya belum ada fitur pembaruan otomatis, sehingga diharapkan dari kami yaitu kedepannya adanya fitur pembaruan otomatis, di mana aplikasi ini dapat dilengkapi dengan fitur pembaruan yang mendapatkan versi terbaru dari aplikasi, sehingga tidak terjadinya bug, sehingga perlu adanya perbaikan bug di sini. Nah, itulah beberapa keunggulan yang ada di aplikasi kami, dan aplikasi ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih atraktif dan bermanfaat bagi pengguna dan juga bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga niat dan tujuan dari aplikasi ini itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya ialah kelemahan dari Bookshop ini. Nah, ini akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Aditya Duta Ramadan. Kepada Aditya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulfa. Untuk selanjutnya di kelemahan di buku shop ini, yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet, di mana aplikasi ini bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk mengambil dan menyimpan data. Sehingga jika koneksi internet tidak stabil, aplikasi ini mungkin tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, kemungkinan duplikasi data. Jika aplikasi tidak dapat menangani duplikasi data dengan baik, maka akan ada risiko duplikasi data yang dapat menyebabkan kesalahan atau terjadinya konflik dalam data. Yang ketiga, keamanan data. Aplikasi harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data pengguna dan transaksi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, keterbatasan dalam pemilihan buku. Jika aplikasi hanya menyediakan buku dari penerbit tertentu atau dalam bahasa tertentu, maka akan ada keterbatasan dalam pemilihan buku bagi pengguna. Yang kelima, ada keterbatasan dalam pembayaran. Jika aplikasi ini hanya menyediakan beberapa metode pembayaran, hal ini dapat menyulitkan pengguna yang tidak memiliki metode pembayaran yang disediakan. Yang keenam, keterbatasan dalam pengiriman. Jika aplikasi hanya menyediakan pengiriman ke daerah tertentu, maka akan ada keterbatasan dalam pengiriman buku bagi pengguna yang tinggal di luar daerah tersebut. Yang terakhir, ada keterbatasan dalam pembaruan. Jika aplikasi tidak memiliki fitur pembaruan otomatis, maka pengguna harus melakukan pembaruan secara manual untuk mendapatkan fitur terbaru dan perbaikan bug. Selanjutnya, ada tentang literatur dari buku shop ini yang akan dibawa oleh Saudara Osama. Untuk Saudara Osama, waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai studi literatur. Oke, slide selanjutnya. Studi literatur di sini memiliki beberapa poin dimulai dari analisa kebutuhan. Dari studi literatur yang telah kita lakukan dan pencarian referensi mengenai pembuatan bookshop ini, ternyata ada beberapa hal yang kita butuhkan, yang dimana tuh ternyata penggunaan buku melalui secara utuh yang dipublikasikan berupa kertas tidak begitu bagus karena terdapatnya penuaan dan perusakan buku. Maka dari itu ternyata lebih lebih bagus buku itu dijadikan secara digitalisasi. Lalu selanjutnya itu perancangan sistem. Sistem kami rancang ini berdasarkan diagram sistem yang dimana akan dijelaskan pada pembuatan demonya yang akan menghubungkan antara database dengan C Sharp-nya. Lalu perancangan database. Database di sini kita harus menciptakan dulu pertama skemanya dengan menjelaskan bagaimana data akan diakses dan disimpan. Begitu juga dengan relasi antara tabelnya, yang dimana dari penggunaan user, admin, dan perpustakaan itu tersendiri atau penjual buku itu sendiri. Lalu pembuatan kode atau white box-nya. Pembuatan kode ini kita
kita akan mengimplementasikan fitur-fitur yang akan menghubungkan dan mengintegrasikan antara database dan C#, baik dari desain, kode, dan database-nya. Lalu pengujian berupa black box. Ini akan berisi uji aplikasi yang dilakukan terhadap unit pengujian sistem. Apakah akan bekerja dengan baik atau tidak? Oke, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi ini atau aplikasi Bookshop ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mendemokan dari aplikasi Bookshop kita, yaitu di sini kita sebut dengan Sadiva Management System. Nah, di sini ada tampilan splash-nya. Sebelum itu kita lihat ini pada Microsoft Visual Studio ya, yaitu bagian .NET. Aduh. Ih. Gak fokus lah, gara-gara sama yang nomor 3 tadi tuh loh, bilang 1, 2, 3. Kamu mau dicium dulu atau gimana, Sulfa? Bilang. Dicium dulu. Kamu harus digombal dulu Apa? ya. Oke, ulang sekali lagi aja. Ini serius nih. Ya, cepetan lah keburu Bapak Adit datang. 1, 2, 3. Baiklah, pada kali ini kita akan mendemokan dari aplikasi Bookshop kita, yaitu Sadiva Management System. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan dari splash awal kita. Nah, di sini coba kita start. Di sini ada timer loading untuk meload dari aplikasi kita. Ini akan loading dari 1 sampai 100%. Nah, setelah itu nanti setelah loadingnya selesai, itu akan muncul tampilan login, yaitu login user dan juga login admin. Nah, sebelumnya kita masuk dulu pada bagian login admin. Nah, kita klik di bagian admin. Nah, di sini kita akan melihat tampilan dari login admin. Di sini ada password, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik login. Nah, selanjutnya pada menu login ini, pada bagian admin akan didemokan ataupun dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aditya. Pada Aditya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Zulfa. Selanjutnya di sini ada menu admin. Menu admin terdiri dari 3 fitur, ditambah 1 fitur logout. Yang pertama ada books, ada fitur users, dan fitur dashboard. Di mana fitur books ini untuk menyimpan semua stok buku. Di sini ada terdiri dari judul buku, pengarang, kategori, quantity, sama harga. Dan tersedia button seperti simpan, edit, hapus, atau reset. Dan di sini juga bisa di daftar buku ini akan ditampilkan sekategori, semasing-masing kategori. Jika untuk menyimpan judul buku, kita tinggal klik saja judul bukunya. Pengarangnya Andrea Inata. Kategorinya dia novel ya. Ini bisa kelihatan kategori ada novel, cerita gambar, komik, ensiklopedia, hingga teks. Kita pilih novel, kuantitinya, ini kuantiti stok buku, awal stok buku. Misalkan 20. Harganya misalkan 45.000. Nah, di sini untuk menyimpan kita akan klik button simpan dan berhasil untuk menyimpan buku. Jika untuk mengedit, kita tinggal klik saja ininya, lalu tinggal isi yang ingin diedit. Di sini saya akan edit harga jadi 40.000, tinggal klik button edit. Dan untuk menghapus, tinggal klik ini, tinggal klik hapus. Dan ini juga bisa reset jika kita ada salah ini. Jadi akan terulang dan ini untuk daftar buku akan bisa dicari. Jika
kita klik novel, tampilan masing-masing judul dari novel akan kelihatan seperti ini. Bisa di-refresh. Lalu kita akan masuk ke fitur user. Di sini fitur user ini untuk menampilkan untuk menginput atau menambahkan anggota dari user tersebut. Di sini ada username, nomor telepon, alamat, password. Ada button simpan, edit, hapus, dan reset. Caranya sama, tinggal masukkan juga. Nomor telepon, alamat, passwordnya, ini. Nah, di sini akan ketika untuk menyimpan, klik button simpan. Untuk edit dan hapus reset, kita tinggal klik sini saja dan silakan untuk edit, hapus atau reset. Lalu masuk ke fitur dashboard. Di sini tampilan ada 3 tampilan seperti stok buku, pengguna, dan jumlah total. Di sini stok buku untuk menampilkan seluruh jumlah stok buku yang ada di Shopbook ini, yaitu Shadiva ini. Lalu di sini ada jumlah total, di sini adalah jumlah pendapatan dari toko buku ini. Pengguna ini adalah jumlah dari user di toko buku ini. Lalu untuk logout saya kembalikan kepada Zulfa. Baik, terima kasih kepada Saudara Ditya. Selanjutnya kita akan logout terlebih dahulu karena kita akan masuk ke bagian login user. Nah, di bagian ini ada tampilan username dan password. Coba kita klik username-nya, Osama, dan password-nya. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, di sini ada tampilan menu untuk usernya. Nah, pada bagian ini akan didemokan oleh saudari kita yaitu Osama Abdillah. Kepada Osama, kami persilahkan. Yang pertama dari kita lihat dari fitur ini atau fitur user itu tersedia beberapa fitur. Yang pertama, nama buku, quantity, nama klien, harga, add invoice, reset, dan print. Oke, pertama pemilihan nama buku. Pemilihan nama buku itu berdasarkan judul buku yang telah kami tersimpan di daftar buku. Jika kita menekan buku berjudul pulang, kita menambahkan kuantitinya, misalkan kita ingin mengambil 10, oke. Terus kita menambahkan nama klien, itu nama kita sebagai user, nama Osama. Oke, jika kita tekan add invoice, dia akan menambahkan invoice kita dari ID, buku, harga, dan quantity. Nah, harga per bukunya itu ternyata 40.000. Jika kita menambahkan 10, berarti 400.000. Oke, kalau kita print, berhasil di print. Inilah bentuk hasil dari outputnya berupa printnya. Oke, kita coba probabilitas kedua, yaitu ketika kita tidak jadi membelinya. Kita pilih nama buku Naruto volume 50, itu kita menambahkan kuantitinya itu 1. Nama kliennya tetap juga Osama, tapi ternyata kita ingin mengganti buku, maka dari itu kita harus menekan reset. Kita akan mengembalikan kembali ke awal. Oke, seperti itu. Setelah itu kita dapat menekan logout untuk mengakhiri sesi user kita. Saya kembalikan kepada saudari Zulfa. Baiklah, terima kasih kepada saudari Osama. Nah, selanjutnya kita akan melihat kode dari aplikasi kita mulai dari awal yaitu kode dari Splash. Baik, kita lihat dulu kode-kode dari Splash ini adalah kode dari Splash kita. Nah, ini menggunakan timer. Kita lihat tadi dari timer berjalan dari 1 hingga 100%. Selanjutnya yaitu kode dari login. Kita bisa lihat kode dari login. Nah, dia di
kode login ini di tampilannya juga ada kode yang mengarah ke login admin juga. Kalau ini adalah login di menu di login pada login yang pertama. Kita bisa lihat di sini kodenya. Nah, selanjutnya kita masuk ke login yang untuk admin. Kita bisa lihat kodenya. Jadi ini ada terpisah tampilannya antara menu admin login yang user dan juga menu admin login yang si admin. Tetapi dalam satu bentuk di bagian utama yaitu di pada login user. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode yang menu admin. Kita bisa lihat kodenya, review code, dan berikut adalah kode-kode dari menu admin kita. Itu ada fitur untuk menambahkan, menyimpan, mengedit pada bagian fitur books. Terus juga tadi ada bagian user, terus ada bagian dashboard, dan yang terakhir adalah logout ketika kita keluar. Nah, selanjutnya ini bagian kode yang user ya. Kode user. Nah, selanjutnya coba kita buka yang kode tadi dashboard. Kita lihat kodenya. Nah, ini bagian menu dashboard. Tadi ada 3 ya. Ada bukunya, kumpulan buku, pengguna, dan jumlah total pendapatan. Selanjutnya coba kita lihat bagian menu pada users. Kita lihat kodenya. Jadi tadi kita bisa melihat nama buku ya. Terus kita mesen berapa kuantitasnya dan berapa harganya. Tadi kita juga bisa melihat print out ataupun stroke dari belanja buku kita. Nah, ini ada kode-kodenya. Kode dari menu login. Menu login pada bagian menu user. Selanjutnya, tadi kita telah mendemokan dari aplikasi kita. Selanjutnya yaitu bagian desain sistem. Nah, ini juga kan nanti akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Lodi Osama Abdillah. Kepada Osama, kami persilahkan. Oke, terima kasih Zulfa. Yang pertama itu dari desain sistem memiliki poin-poin berupa analisa, perancangan, implementasi, distribusi, dan penggunaan. Beberapa dari poinnya tadi sudah dapat ya poinnya dalam perdemoan baik berupa perancangan, implementasi, dan pengujian. Nah, analisis dari yang kami dapatkan itu ada beberapa poin yang dimana kami ternyata masih ketergantungan kepada koneksi internet seperti tadi yang dijelaskan pada slide berikutnya mengenai kami itu memiliki kekurangan pada penggunaan koneksi internet dan terjadinya duplikasi data dan juga keamanan data itu ternyata masih kurang kuat dan kita belum bisa mengintegrasikannya itu secara offline. Lalu beberapa hal dari analisis yang kami dapatkan itu ternyata adanya kemudahan dalam pencarian dan pembelian buku. Dengan adanya itu ternyata bahwa orang-orang yang memiliki akses untuk membeli buku dapat dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan secara digitalisasi ternyata. Lalu aksesibilitasnya ini ternyata dapat diakses dari mana saja dan kapan saja sehingga memudahkan baik pengguna maupun masyarakat untuk membeli buku atau mencari buku dan ternyata ketika dengan adanya internet ini jika kita menyelesaikan kekurangan baik di penggunaan internet ternyata kita dapat melakukan fleksibilitas terhadap pembelian. Oke, kita
kita lanjut ke poin selanjutnya itu perancangan. Beberapa dari perancangannya itu baik dari berupa login, dashboard, books, dan lain sebagainya, kami menggunakan C# dan beberapa statement-statement yang berdasarkan C#, yaitu menggunakan if else, menggunakan sum, dan tadi menggunakan counter atau loading yang berupa auto increment. Nah, implementasi. Singkatnya, implementasi itu berupa dokumen, berupa bentuk demo dari aplikasi kami, yang dimana dapat menampilkan user, admin ketika saling berhubungan. Lalu dan juga terdapat dalamnya antara integrasi terhadap database dengan desain C#-nya. Kemudian sesuai tadi yang kita lakukan yaitu demonstrasi, yaitu poin selanjutnya itu distribusi atau penggunaan. Kembali lagi ke poin analisis, ternyata untuk distribusi dan penggunaan ini tidak bisa kita melakukannya, tetapi ada kemungkinan besar dapat dilakukan jika ada beberapa bantuan untuk pembuatan dan publikasi aplikasi ini. Sekian dari saya, Saudari Sulfa, saya kembali kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Osama. Baiklah, itu tadi adalah presentasi kami penjelasan mengenai aplikasi Bookshop dan juga demo dari aplikasi ini. Nah, ada sedikit pesan untuk teman-teman yang menonton bahwasanya ini juga menjadi pelajaran untuk kami selaku anggota kelompok dalam mengerjakan tugas ini. Yaitu ketika kita tidak pernah memulai, maka itu tidak akan terjadi. Jadi teman-teman, jika kita nggak mencoba dan nggak mencoba untuk menguji apakah kita bisa atau tidak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Paling tidak, walaupun itu gagal, kita sudah mencoba hal-hal yang kita belum pernah melakukannya itu. Jadi kita melihat batas mana kemampuan yang bisa kita lakukan. Baiklah, kami dari Informatika Reguler pada mata kuliah Programan.net kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.